Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah demi kejayaan rela tumbalkan keponakan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun seperti biasanya sebelum itu, saya sarankan untuk kalian semua mendengarkan video ini atau cerita kali ini menggunakan earphone ataupun headset terbaik kalian, karena untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan semua nama juga sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Yuk, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Di sini aku hanya ditemani oleh suara detak jam dinding dan suara air yang keluar dari keran. Seperti inilah kegiatanku setiap hari, yang selalu berulang, dan berulang. Bosan? Ya pasti. Tapi inilah yang harus aku jalani sebagai ibu rumah tangga. Semua piring dan gelas di depanku telah tercuci bersih. Sekarang saatnya aku beristirahat dengan duduk di kursi goyang milik Eyang yang berada di ruang tengah sambil menonton televisi. Aku ingin meluruskan kaki dan merebahkan punggung sejenak. Tidak lupa aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat ke Mas Angga. Aku mengabarinya bahwa adikku, yaitu Bima, sudah pulang beberapa saat yang lalu. Setelah itu, tidak lupa aku melihat kumpulan foto yang tersimpan di ponselku. Aku melihat satu persatu foto dari saat Raka, anakku yang waktu itu masih bayi, foto saat resepsi pernikahanku dengan Mas Angga, hingga foto-foto saat aku masih lajang dulu. Untuk beberapa saat pikiranku sempat melayang ke masa-masa indah itu, tapi aku tidak mau berlama-lama terlarut dalam lamunanku. Aku memutuskan untuk menyimpan ponselku dan kembali meregangkan otot-otot yang mulai kaku. Sungguh rasanya aku sangat malas melakukan apapun hari ini. Mama, Raka muncul dari ruang tamu dan menggoyang-goyangkan lenganku. Makan lagi, masih lapar. Tadi kan sudah makan banyak, nak. Ya udah, ambil sendiri di dapur ya. Lalu Raka pun pergi untuk mengambil pancake yang masih tersisa di meja dapur. Prang! Tidak lama setelah itu terdengar suara sesuatu yang pecah dari arah dapur. Aku terperanjat dan langsung berlari ke sana, khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada anakku. Sesamanya di sana, aku mengelus dada dan bernapas lega. Raka masih duduk di atas kursi dan hanya menjatuhkan gelas yang ada di meja. Lantas aku mengambil sapu dan membereskan pecahan gelas itu. Ada apa ini? Apa yang pecah? Tanya ibu yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Tadi gelasnya tersenggol Raka waktu lagi makan di meja, Bu, jawabku. Aduh, Raka, lain kali hati-hati ya. Bahaya kalau sampai kamu injak pecahan gelas. Ibu menasihati Raka dengan nada agak tinggi. Dan Raka hanya membalasnya dengan anggukan. Kemudian dia melanjutkan makannya lagi dengan sangat lahap. Udah, gak apa-apa. Toh Raka juga masih kecil, Bu. Masih kurang hati-hati. Balasku untuk meredam suasana yang mulai terasa kurang nyaman. Kamu juga jangan terlalu memanjakan anakmu. Bisa ke bawah sampai dia besar nanti. Lanjut ibu yang masih belum menurunkan nada bicaranya. Iya, Bu. Jawabku singkat agar pembicaraan ini segera berakhir.
Emang ibu-ibu muda zaman sekarang gak pernah bisa tegas sama anaknya. Gak kayak zamanku dulu. Ibu melanjutkan ocehan sambil berjalan masuk ke kamarnya. Kekacauan di dapur telah usai. Raka juga sudah kembali bermain mobil-mobilannya. Kali ini dia bermain di ruang tengah. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar untuk mengembalikan suasana hatiku yang rusak barusan. Kurebahkan badanku ke kasur yang empuk. Sambil melamun, di benakku selalu terlintas pikiran untuk segera pergi dari rumah ini. Memiliki rumah sendiri, kecil, ya tidak apa-apa, dan tinggal bertiga dengan Mas Angga dan juga Raka. Bukan karena rumah ini tidak nyaman, tapi aku hanya tidak ingin tinggal bersama mertua. Aku sering sekali berselisih paham dengan beliau, terutama dalam mengasuh anak. Ibu mertuaku selalu menginginkan aku mendidik Raka dengan disiplin dan agak keras. Itu sangat berbanding terbalik dengan caraku. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang, tentu cara mengasuh anak ibu-ibu terdahulu sudah tidak relevan lagi. Terlebih lagi terasa sangat ironis saat mendengar ibu menguliahiku tentang bagaimana cara mendidik anak, dan melihat cara beliau memperlakukan kedua anak lelakinya sendiri dengan sangat tidak adil. Bima si anak bungsu, dia sangat disayang oleh ibu. Mungkin karena dia anak yang paling pintar dan sukses dalam hal ekonomi di keluarga kami. Aku tidak tahu pasti apa usahanya, tapi apapun itu yang pasti cukup menghasilkan. Rumah mewah, 3 mobil, dan beberapa hektar tanah di desa. Hal tersebut juga membuat dia memandang sebelah mata kakaknya. Ibu selalu memberikan apapun untuk dia. Bahkan, dulu aku pernah mencuri dengar saat ibu meminta izin kepada Eyang untuk menggadaikan sertifikat rumah sebagai tambahan modal usaha Bima. Padahal pada waktu itu dia sudah punya segalanya. Sedangkan Mas Angga, suamiku, dia hanya karyawan swasta dengan gaji sedikit di atas standar upah minimum. Sebetulnya dia orang yang cerdas. Dia juga berpendidikan tinggi. Sayangnya Mas Angga tidak seberuntung adiknya. Di samping pekerjaan utamanya, Mas Angga dan juga aku pernah beberapa kali membuka usaha, dari menjual makanan hingga pakaian, dengan maksud apabila usaha kami berjalan lancar dan menghasilkan uang, Mas Angga ingin keluar dari pekerjaannya dan hanya fokus menjalankan usahanya sendiri. Tapi semuanya gagal di tengah jalan karena kami kurang cakap dalam mengelola usaha. Modal yang kami ambil dari tabungan pun habis kami bangkrut. Yang lebih menyedihkan lagi, tidak ada sedikit pun uluran tangan dari ibu kepada kami yang kala itu benar-benar membutuhkan bantuan. 3 tahun, waktu yang termasuk sangat singkat untuk memutarbalikkan nasib seseorang. Bima bangkrut entah karena apa sebabnya. Apa yang dia punya habis tidak tersisa. Kebangkrutan tersebut membuatnya terpaksa tinggal di rumah ini bersama kami. Karena dia sudah tidak punya lagi tempat untuk bersinggah. Kejadian itu membuatnya menjadi seseorang yang pendiam, pemurung, dan sangat tertutup. Dia menjadi orang yang aneh. Terkadang aku memergokinya berbicara seorang diri dan langsung terdiam seolah tidak terjadi apa-apa saat mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Akhir-akhir ini juga sering membawa benda-benda aneh ke dalam kamarnya. Kami tidak mengetahui untuk apa kegunaan benda-benda aneh tersebut. Aku menjadi takut dan khawatir suatu saat dia melakukan sesuatu di luar akal sehat kepada kami. Hal itu membuatku semakin tidak betah berada di rumah ini. Sebenarnya, rumah yang kami tempati saat ini cukup luas, hanya 1 lantai. Di rumah utama terdiri dari ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 4 kamar. Di kamar depan ditempati oleh aku, Mas Angga, dan Raka. Kamar tengah ditempati oleh Bima, kamar samping ditempati oleh ibu mertua, yang terakhir kamar belakang ditempati oleh Eyang.
Di bangunan terpisah di belakang rumah ada gudang dan kamar mandi. Ada juga halaman yang lumayan luas di samping rumah. Di sana terdapat pohon mangga sangat besar dan rindang. Dari bentuknya, terlihat pohon itu berumur sudah puluhan tahun. Buahnya sangat manis, kami baru memanennya 2 bulan yang lalu. Kalau dilihat dari bentuknya, rumah kami sepertinya bangunan peninggalan Belanda. Terlihat dari tembok, bentuk atap, dan pagar beton pendeknya yang masih kokoh. Tapi ibu dan eyang itu pun tidak tahu tentang sejarah rumah ini, karena kata mereka, rumah ini sudah ditempati keluarga secara turun-temurun. Ada hal lain yang aku keluhkan dari rumah ini, yaitu di kamar samping, tengah, dan belakang sama sekali tidak ada jendelanya. Hanya ada lubang kecil berbentuk persegi di bagian atas tembok kamar. Tentu saja itu tidak cukup untuk sirkulasi udara yang ideal. Apalagi jika lampu dimatikan, kamar akan terlihat gelap walaupun siang hari. Dari keempat kamar di rumah kami, hanya kamar ibu mertua yang paling bagus sirkulasi udaranya. Di sana ada jendela yang langsung menghadap halaman samping. Sangat tidak adil. Tapi di luar hal-hal yang membuatku muak tentang isi rumah ini, Rakalah yang menjadi satu-satunya alasanku untuk bertahan. Anak laki-lakiku yang pemberani dan selalu ceria. Dia hadir di tengah-tengah kami setelah 10 tahun pernikahanku dengan Mas Angga. Aku butuh waktu lama untuk memiliki keturunan karena kecelakaan yang aku dan juga Mas Angga alami 3 bulan setelah pernikahan, di mana aku sempat divonis oleh dokter tidak akan bisa memiliki keturunan setelah musibah itu. Maka dari itu, Raka adalah sebuah anugerah buatku. Raka sangat dekat dengan nenek dan juga buyutnya. Bahkan ketika baru membuka mata di pagi hari, dia akan langsung pergi ke ruang tamu untuk bermain bersama buyut. Lalu setelah sarapan pagi, dia akan selalu bermain di halaman samping rumah untuk menemani nenek yang menyapu dedaunan kering. Walaupun eyang tidak selalu bisa bermain dengannya, karena sudah terlalu tua dan ibu yang agak galak padanya, Raka tetap sayang pada mereka. Raka berusia 4 tahun, dibanding dengan anak balita lain yang seumuran dengannya, tinggi badan Raka termasuk di atas rata-rata. Pertumbuhannya sangat bagus. Tapi ada hal yang sedikit mengganggu pikiranku. Dia mengalami kondisi speech delay atau kondisi di mana anak terlambat berbicara. Anak seusianya seharusnya sudah bisa mengucap 1-2 kalimat. Tetapi Raka baru bisa mengucap beberapa kata yang utuh. Selebihnya hanya penggalan kata-kata. Untungnya aku bisa memahami apa yang dia maksud. Dan aku berharap hal itu tidak mengganggunya saat berkomunikasi hingga dia dewasa nanti. Tidak terasa, 1 jam berlalu. Di bawah lampu kamar yang redup, aku terhanyut dalam lamunan. Saatnya aku bergegas bangkit dan melanjutkan pekerjaan rumah yang sudah menunggu. Namun sebelum itu aku terlebih dahulu berjalan ke meja rias untuk memoles bedak di wajahku yang sedikit luntur karena berkeringat, dan juga menyemprotkan parfum ke badanku. Karena aku adalah orang yang ingin selalu terlihat cantik dan wangi setiap saat, bahkan saat berada di rumah sekalipun. Setelah selesai aku membuka pintu kamar, tapi tiba-tiba tercium bau tidak sedap yang sangat menyengat, seperti bau sampah sisa makanan busuk. Sambil menutup hidung, aku pun teringat bahwa sudah membuang sampah di dapur ke tempat sampah di depan rumah. Lalu bau apa ini? Aku menyisir penjuru rumah sambil mengendus-endus untuk mencari sumber bau itu. Suasana rumah sangat sepi. Pertama-tama aku memeriksa ruang tamu. Di sana sama sekali tidak ada benda yang mencurigakan. Kemudian aku berjalan ke arah kamar tengah, pintunya tertutup rapat. Sempat terlintas keinginan untuk mengetuk pintu dan bertanya pada Bima, apakah dia juga mencium bau ini.
tapi kuurungkan niatku karena tidak mau berurusan dengannya. Aku menoleh ke sebelah kiri, terlihat pintu kamar ibu terbuka dan beliau tidak berada di sana. Mungkin beliau sedang di halaman samping dengan Raka. Sedangkan di ruang tengah hanya ada televisi yang dibiarkan menyala, tapi tidak ada siapapun di sana. Kulanjutkan langkahku. Di sebelah kanan ada kamar Eyang, pintunya juga tertutup. Aku enggan mengetuknya karena mungkin beliau sedang istirahat. Tersisa satu ruangan yang belum aku datangi, dapur. Aku langsung menuju ke tempat sampah yang ada di sana. Bersih, tidak ada sedikit pun sampah yang tersisa. Di tengah rasa penasaranku karena tidak kunjung menemukan sumber bau, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari lemari bumbu yang berada di bawah kompor. Seketika itu pula aku yakin bau tersebut bersumber dari sana. Ketukan yang awalnya pelan itu pun semakin lama semakin keras. Aku kumpulkan keberanianku untuk membukanya. Tanganku memegang gagang pintu lemari, kemudian membukanya secara perlahan dengan mata tertutup dan sedikit mengintip dari celah kelopak mata. Suara engsel pintu yang terbuka lebar. Tidak ada benda asing di sana, hanya tumpukan toples bumbu yang tertata rapi di tempatnya. Anehnya bau tersebut hilang seketika. Lega rasanya. Mungkin itu hanya halusinasiku karena kelelahan saja, atau memang karena rumah ini sudah sangat tua sehingga ada beberapa titik rumah yang lembab dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kututup kembali pintu lemari bumbu tersebut dan ingin memberitahukan kepada ibu tentang bau itu. Aku berdiri dan langsung bergegas ke halaman samping. Tapi tiba-tiba, "Kamu suka bauku?" Terdengar jelas suara perempuan di sebelah kananku. Aku langsung menoleh mencari sumber suara itu. "Kamu suka bauku kan?" Suara itu berubah menjadi teriakan dan berpindah ke sebelah kiri. Bulu kutuku berdiri. Aku tertegun, badanku kaku tidak bisa bergerak setelah mendengar suara yang entah dari mana asalnya. Mataku melihat ke setiap sisi dapur, tapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu mendekat perlahan dan akhirnya terdengar sangat dekat di telingaku. Sumber suara itu seperti berjalan mengelilingiku. Kemudian badanku tiba-tiba terasa lemas hingga roboh ke lantai. Suara itu berputar-putar di sekitarku dengan nada yang meninggi. Seolah-olah dia itu memintaku untuk menjawab pertanyaannya. Aku tidak tahan. Kututup kedua telingaku dengan tangan yang gemetar. "Siapa kamu? Kamu siapa? Mau apa?" Tanyaku terbata-bata. "Kamu suka bauku kan?" Alih-alih menjawab, suara itu justru bertanya dengan lebih keras hingga menggema di seluruh penjuru dapur. Lalu aku merasa ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakiku, tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. Diiringi dengan suara tawa yang mengerikan, perlahan-lahan sesuatu itu terasa naik hingga mencengkeram lenganku, dan kemudian seperti hendak memelukku dengan sangat erat. Aku mencoba melawan, meronta-ronta dengan berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Dor, Sari, kamu kenapa? Buka pintunya." Terdengar suara ibu menggedor pintu kamar dengan sangat keras. Seketika aku terhentak dan membuka mata. Astaga, hanya mimpi. Aku terdiam sejenak dan melihat-lihat sekitar. Ternyata aku masih berada di dalam kamar. Aku pun bangkit dari kasur dan kemudian membuka pintu. "Maaf Bu, saya ketiduran dan mimpi kurang bagus," jawabku sambil mengusap keringat yang jatuh ke pipi. "Aduh, ibu kira kamu kenapa-napa. Apa kamu sudah sholat zuhur? Memang kurang baik kalau tidur di saat azan." "Hah? Sholat?" tanyaku dengan wajah bingung. Aku langsung menoleh ke arah jam dinding di dalam kamar. Betapa kagetnya aku ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. "Kamu ini pasti gara-gara kamu gak pernah sholat sampai-sampai lupa jam sholat ya?" jawab ibu dengan nada tinggi. Iya Bu, nanti saya sholat."
Jawabku dengan kepala yang masih penuh dengan kebingungan. Kemudian ibu pun pergi ke kamarnya. Dengan keringat yang masih bercucuran, aku kembali duduk di kasur dengan bertanya. Ternyata aku tertidur lebih dari 2 jam. Padahal aku merasa sama sekali tidak pernah memejamkan mata semenit pun. Jadi sejak kapan aku tertidur? Aku sama sekali tidak ingat. Tapi mimpi buruk itu terasa sangat nyata. Aku masih bisa mengingat dengan jelas bau busuk yang aku cium. Ketika aku terjatuh ke lantai, telapak tanganku masih kurasakan kerasnya Upin saat aku menahan badanku. Aku juga bisa merasakan dengan jelas saat sesuatu yang tidak terlihat tadi mencengkeram lenganku. Terasa sangat kasar dan dingin. Sepertinya ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan terlupakan. Lagi-lagi aku melamun. 10 menit berlalu hanya untuk meyakinkan diriku apa yang baru saja aku alami. Teringat kata ibu, mungkin ada sesuatu yang mengingatkan aku untuk segera sholat. Kegiatan yang sudah tidak aku lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Keluarga kami bukan keluarga yang religius, hanya ibu yang selalu melakukan sholat 5 waktu. Aku dan Mas Angga, ia paling hanya melakukan sholat pada saat hari raya. Aku berjalan ke kamar mandi untuk wudhu. Ku basuh tangan, wajah, dan kakiku. Airnya terasa dingin, sangat menyegarkan. Sedikit mengurangi rasa takut akibat kejadian yang ku alami sebelumnya. Setelah selesai bersuci di kamar mandi, aku pun ke kamar dan bersiap untuk sholat. Ku buka pintu lemari dan mencari rak demi rak. Aku sudah tidak ingat lagi di mana mukena dan sajadahku berada. Setelah aku bongkar sebagian besar isi lemari, akhirnya ketemu. Benda yang aku cari berada di tempat paling dasar, di bawah tumpukan baju bekas yang berdebu. Ku kenakan mukena, lalu aku pun mulai sholat. Dengan terbata-bata, aku berusaha mengucapkan bacaan yang sudah lama tidak keluar dari mulutku. Di saat aku mencoba fokus beribadah, sayup-sayup terdengar suara Bima dari kamar sebelah. Dia seperti bergumam mengucap kata-kata yang aku tidak paham artinya, sambil sesekali tertawa tidak jelas. Terus terang itu sangat mengganggu. Aku berusaha tidak memperdulikannya dan hanya mencoba fokus beribadah. Lalu tiba-tiba muncul lagi sesuatu yang membuyarkan konsentrasiku. Bau busuk tadi tercium lagi. Aku menutup mata dan tetap melanjutkan ibadahku. Semoga ini cuma halusinasi dan suara perempuan itu tadi tidaklah nyata. Aku hanya bisa berharap energi positif yang ada di sekitarku melindungiku. Ceklek! Terdengar suara pintu terbuka perlahan. Tubuhku mulai gemetar. Aku masih terus melanjutkan bacaan sholat dengan terbata-bata dan mata terpejam. Mama, Nana Nini Nunu. Terdengar suara Raka memasuki kamar sambil bernyanyi, naik ke kasur dan bermain mobil-mobilan di sana. Seketika perasaanku langsung lega, bagaikan ribuan ton beban yang ada di hatiku tersapu angin dan hilang seketika. Aku kembali berkonsentrasi, menyelesaikan kegiatan yang sedang aku lakukan saat ini. Kali ini aku merasa aman karena ada malaikat kecil yang berada di dekatku. Namun belum selesai aku melakukan sholat, Raka turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Beberapa menit setelahnya, aku yang sudah selesai sholat dengan langkah cepat aku bergegas menghampirinya. Ketika aku sudah melihat Raka di sana, rasa kekhawatiranku pun akhirnya sirna. Dia berdiri di bawah pohon mangga sambil menghadap ke arah jendela kamar ibu. Dia tertawa cekikikan dengan wajah riang sambil melambai-lambai seolah bercanda dengan seseorang di dalam kamar. Kulihat ke arah jendela, tapi tidak nampak siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang terpantul di kaca. Mungkin dia sedang bermain dengan imajinasinya sendiri. Ayo Raka, masuk, ucapku sambil menggandeng tangannya masuk ke dalam rumah. Tapi dia berontak. Dia melepaskan tanganku dan kembali bermain di depan kaca jendela.
Aku mencoba kembali menggandengnya dengan sedikit paksaan, tapi dia malah meronta lebih keras hingga kuku-kukunya yang sudah panjang melukai pergelangan tanganku. Secara spontan aku pun membentaknya dengan nada yang sangat tinggi, yang membuat tangisan pecah dari bibirnya. Aku yang panik pun mencoba menenangkannya dan membujuknya agar diam, atau paling tidak agar dia tenang terlebih dahulu. Selain itu, aku juga tidak mau mendengar ocehan ibu jika aku tidak segera menghentikan tangisan Raka, karena hari ini aku sudah lelah mendengar ceramah orang tua itu. Aku bersimpuh di depan Raka, memegang pundaknya, mengusap air mata di pipinya, dan sambil tersenyum aku berkata, "Sudah, cup, udah jangan nangis ya. Nanti mama kasih permen deh." Seperti biasanya, dia langsung mengangguk dan seketika menghentikan tangisannya. Cara itu selalu ampuh untuk menenangkan Raka. "Raka tunggu di depan televisi dulu ya. Kukunya mau mama potong." Raka pun menurut dan langsung duduk manis di sana. Aku memotong dan memberikan satu persatu kotoran kukunya yang berwarna kehitaman. Aku tidak menyangka kukunya panjang secepat ini. Padahal aku baru memotongnya 3 hari yang lalu. Setelah kegiatan itu selesai, aku berjalan ke dapur dan membuang potongan kuku itu di tempat sampah yang ada di sana. Lalu aku bergegas ke kamar untuk bersiap-siap. Di saat melewati ruang tengah, aku terkaget setengah mati. Hingga jantungku berdegup sangat kencang. Aku melihat pintu kamar Bima yang sedikit terbuka dan nampak setengah wajahnya yang mengintip dari celah tersebut. Entah apa yang dia lakukan, dia terlihat seperti mengawasi sesuatu. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia mengintip seperti itu. Bahkan, bisa jadi dia sudah mengintipku saat sedang memotong kuku Raka tadi. Aku tidak nyaman dengan situasi ini dan langsung memilih pergi ke kamar daripada harus bertanya maksud dari orang aneh itu. Sesamanya di kamar, aku langsung mengganti pakaian dan duduk di meja riasku. Sore harinya kami berencana berjalan keliling kampung seperti biasanya, mengitari gang demi gang, hingga akhirnya kembali ke rumah dari arah yang lain. Lalu diakhiri dengan menyambut Mas Angga di teras rumah saat dia pulang bekerja nanti. Entah kenapa, aku selalu suka saat menyambut suamiku ketika dia pulang kerja, karena menurutku itu adalah hal yang romantis. Baru saja berjalan keluar rumah, terdengar suara yang tidak asing bagi kami. Suara Bu Darmi, tetangga sebelah rumah. "Halo Raka, aduh kelihatan ganteng banget hari ini, sini mampir, Eyang kasih kue," ucapnya sambil duduk santai di halaman rumah. Raka berteriak kegirangan. Dia melepaskan gandengan dan berlari ke arah rumah Bu Darmi. Mau tidak mau, aku juga harus mampir ke rumah itu. "Terima kasih Bu." "Aduh, jadi ngerepotin nih," ucapku berbahasa basi. "Gak apa-apa. Oh iya, melatinya sudah mulai tumbuh. Nanti kalau sudah mekar, aku kabari ibumu." "Iya Bu, makasih. Soalnya melati di halaman rumah juga sudah saya petik minggu kemarin." Kata ibu, di pasar sekarang juga lagi susah cari bunga melati yang masih segar. Lagi pula persediaan melati kayaknya juga tinggal sedikit. Gak tahu harus beli dari mana lagi. Coba cari di kota, siapa tahu aja ada yang jual. Ngomong-ngomong, apa anak Bima sudah pulang?" Tiba-tiba Bu Darmi mengganti topik pembicaraan. "Sudah, Bima sudah pulang kok. Kenapa Bu? Kok tiba-tiba tanya masalah Bima?" Jawabku heran karena pertanyaan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. "Kata ibumu, kan dia sudah seminggu lebih belum pulang. Tadi waktu aku pulang dari kota sebelah, aku ketemu Bima di terminal. Tapi waktu aku tegur, dia diam saja. Malah kelihatan kayak orang ketakutan dan langsung pergi. Ya mungkin waktu itu dia sedang buru-buru, atau mungkin karena capek, nggak fokus dan pengen cepat-cepat pulang. Sekarang dia sedang istirahat di kamarnya," balasku yang berniat mengakhiri pembicaraan. "Mama, ayo."
Raka menarik-narik tanganku, mengajak agar segera melanjutkan jalan-jalan sore kami. Hal tersebut aku manfaatkan untuk berpamitan dengan Bu Darmi, karena aku tidak mau mengobrol lebih lama tentang Bima. "Mari Bu, kami lanjut jalan dulu," ucapku. "Iya, hati-hati di jalan," jawab Bu Darmi sambil melambaikan tangannya pada Raka. Dari sekian banyak tetangga, hanya Bu Darmi yang sering berinteraksi dengan kami. Beliau berusia sedikit lebih tua dari ibu. Kata eyang, beliau adalah salah satu dari segelintir penduduk yang sudah lama tinggal di kampung ini, di mana sebagian besar masyarakat sekitar adalah pedagang dari kota yang membeli tanah di kampung ini. Ya karena harganya yang lebih rendah dari tempat asal mereka. Aku dan Raka melanjutkan perjalanan. Kami jalan perlahan-lahan sambil menikmati langit sore yang berwarna jingga, hingga kami akan sampai ke rumah. Sudah 2 minggu ini Mas Angga selalu pulang terlambat, sehingga apa yang sudah aku rencanakan hari ini tidak berjalan dengan semestinya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang romantis layaknya yang dilakukan oleh istri-istri lain di luar sana. Tapi semua sirna hanya karena satu kalimat pesan singkat. "Angga pulang telat lagi?" tanya ibu heran. "Katanya sedang banyak kerjaan, Bu." "Ya maklum, sekarang ini kan mendekati akhir tahun." Aku berusaha membela Mas Angga walaupun aku juga sangat kesal kepadanya. Setelah beberapa lama kami duduk, aku baru sadar kalau ternyata Raka sudah tertidur. Entah sejak kapan. Mungkin dia kecapean setelah jalan-jalan sore dan sempat menangis beberapa saat tadi. Aku menggendongnya meninggalkan ibu yang masih duduk di teras rumah. Aku membawanya masuk ke kamar kemudian merebahkannya ke kasur. Sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Malam membelai kulit tanganku dengan lembut. Hujan deras dan suara petir menggelegar di setiap penjuru langit, mengiringi air hujan yang kini mulai menunjukkan rupa. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Bim, tadi itu kamu pulang jam berapa?" tanyaku untuk berbahasa basi, dan Bima hanya terdiam. "Kamu nggak apa-apa kan?" lanjutku. "Enggak," jawab Bima singkat. "Emang kemarin kamu habis dari mana?" "Ibu, kamu tidak perlu tahu. Semua orang nggak perlu tahu," potong Bima dengan ketus. Dengan mata yang masih terpaku pada televisi, tanpa membalas ucapannya, aku kembali berjalan menuju kamar mandi. Di otakku selalu bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Bima sangat membenciku. Hubungan kami sudah tidak baik sejak lama, tapi kebenciannya kepadaku semakin menjadi-jadi saat dia bangkrut dan saat aku mempunyai seorang anak. Apa mungkin dia tidak suka dengan kebahagiaanku? Padahal dulu aku sangat iri dengan kesuksesannya, kekayaan yang dia dapatkan, dan perhatian ibu kepadanya. Aku selalu berusaha untuk bisa menjadi seperti dia. Beberapa kali aku coba, tapi selalu gagal. Hasilnya, dia selalu memandangku sebelah mata. Krek, krek. Tiba-tiba terdengar suara seperti kuku yang mencakar-cakar sebuah kayu. Asalnya dari balik pintu gudang itu. Itu bukanlah suara yang dibuat oleh makhluk hidup, tapi aku tidak mau menggubrisnya, karena setiap hari aku selalu mendengarkan suara itu. Aku sudah tinggal di rumah ini sudah sangat lama, sehingga hafal betul kapan suara itu muncul, dan aku sama sekali tidak menganggapnya sebagai gangguan. Suara itu hanya muncul di waktu yang sama, dari dini hari sampai sebelum azan subuh, tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit. Tapi aku rasa orang rumah tidak ada yang menyadari hal itu, karena mereka masih tertidur lelap. Tidak terasa berjam-jam aku berdiam diri untuk di ruang tamu. Dari kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok bersaut-sautan, tapi tidak sedikit pun sinar matahari menunjukkan wujudnya.
Di langit hanya terlihat kumpulan awan kelabu, dan bumi diselimuti kabut tipis yang mempertegas udara terasa sangat dingin pagi ini. Terdengar suara celoteh Raka dari dalam kamar. Walaupun kata-katanya tidak terlalu jelas, tapi aku mengerti kalau dia sedang meminta keluar kamar. Tidak lama kemudian dia berlari ke ruang tamu, berlari ke arah jendela, dan duduk di sana sambil bermain embun yang menempel di kaca. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya beberapa bulan belakangan. Aku mendekati Raka, bersimpu di depannya, menempelkan jari telunjuk ke bibir, dan berkata, "Shh, jangan nangis, nanti mama kasih permen." Seketika Raka pun terdiam. Seketika kemudian aku menggendong Raka sambil menimang-nimang dan menepuk-nepuk punggung Raka hingga dia tenang, dan membawanya masuk ke dalam kamar. Suasana rumah jadi kembali tenang, bersamaan dengan munculnya sinar matahari yang terlihat masih malu-malu bersembunyi di balik awan yang tipis. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi beradu dengan daun-daun kering terdengar dari arah halaman sebelah rumah. Ibu terlihat agak kesusahan menyapu daun mangga yang berguguran di rerumputan yang basah karena hujan semalam. Aku berniat menemaninya sambil mencari udara segar. Saat aku berjalan ke sana, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Ada perasaan yang mengganggu, sumbernya dari sebelah atas kepalaku. Ketika aku menoleh ke atas, aku langsung tertegun. Aku melihat ada sosok yang berdiri di atas pohon mangga. Bukan, dia bukan berdiri di atas pohon mangga, melainkan berdiri tegak dengan kakinya yang panjang dan kurus, hingga tinggi badannya setara dengan pohon mangga itu. Aku terpaku memperhatikan wujudnya sangat mengerikan. Perempuan kurus tinggi berkulit pucat, berbaju hitam, berambut panjang hingga hampir menyentuh tanah, dan berwajah sangat tirus. Dengan taring yang menghiasi mulut dan mata yang putih melebar, dia menatap ke arahku. Bulu kutuku berdiri. Aku memalingkan muka, dalam hati bertanya-tanya, makhluk apakah itu? Sudah lama aku tinggal di rumah ini, tapi aku baru pertama kali melihatnya. Terlebih lagi, aku belum pernah melihat makhluk gaib menampakkan diri di pagi hari begini. "Kok kamu ngelamun, Sar?" tanya ibu yang membuatku terkejut hingga jantungku berdegup lebih kencang. Enggak apa-apa kok. Aku cuma lihat kok, banyak banget daun yang rontok pagi ini," jawabku untuk mengalihkan pembicaraan. Semalam hujan lebat, anginnya pun kencang, wajar kalau banyak yang gugur. Kuberanikan diri untuk kembali menatap ke arah pohon mangga, dan syukurlah sosok itu sudah tidak nampak. Aku bernapas lega dan masih berpikir sejak kapan sosok itu ada di rumah ini. Apakah ada seseorang yang mengirimnya ke sini untuk berniat buruk pada keluarga kami? Tapi untuk apa? Sudahlah, yang penting saat ini dia tidak muncul di hadapanku lagi. Ku alihkan pandanganku ke arah teras depan. Di sana terlihat Angga dan Raka. Mereka terlihat bersiap untuk pergi ke pasar. Dengan menggunakan motor, mereka berpamitan dan berangkat. Aku senang melihat wajah Raka yang sumringah. Akhirnya dia bisa pergi jalan-jalan dengan ayahnya. Setelah selama 2 minggu dia tidak pernah keluar rumah, karena setiap akhir pekan selalu hujan. Akibatnya dia sering melamun dan bermain sendiri. Kasihan. Pagi itu matahari sudah agak tinggi. Hawa sudah tidak sedingin beberapa jam yang lalu. Dengan mata sedikit lelah karena bangun saat hari masih gelap, aku dan ibu pun memutuskan untuk beristirahat di ruang tengah. Kami menonton televisi sambil menikmati kue bolu yang dibeli dari penjual yang setiap hari lewat di depan rumah. Zaman semakin modern, acara di televisi pun semakin bervariasi. Krek, suara pintu terbuka. Bima keluar kamarnya. Dia ke dapur untuk mengambil sepiring nasi dan lauk, kemudian dia duduk di sebelahku, bergabung dengan kami di ruang tengah. "Bu, selama aku nggak di rumah kemarin, nggak ada yang masuk ke kamarku kan?" tanya Bima. "Nggak ada, kenapa?" "Ibu punya uang 1 juta.
Aku mau pinjam buat perjalanan nanti. Lagi-lagi Bima kembali melemparkan pertanyaan tanpa menjawab pertanyaan ibu. Jawab dulu pertanyaan ibu. Kamu pergi berhari-hari itu, mau ngapain lagi? Apa gak puas kamu sudah bikin ibu khawatir terus? Terus sekarang kamu minta uang 1 juta, apa uang yang kemarin ibu kasih udah habis? Buat apa uang sebanyak itu? Kali ini ibu terlihat sangat marah. Aku belum pernah melihatnya semarah ini pada Bima. Bima tetap masih tidak menjawab. Dia beranjak dari duduknya, membawa piring makanannya yang sudah kosong ke dapur, dan kembali masuk ke kamarnya. Ibu termenung sambil sesekali menghela napas panjang. Dia masuk ke kamarnya beberapa saat dan keluar dengan membawa sebuah amplop coklat. Aku bisa memastikan di dalamnya berisi uang. Dia berdiri di depan kamar Bima dan hendak mengetuk pintunya, tapi dia mengurungkannya. Ibu lebih memilih memasukkan amplop tersebut dari celah bawah pintu. Setelah dia itu kembali duduk di dekatku dengan wajah lesu. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu. Dia sangat ringan tangan kepada Bima. Padahal dia tahu Bima tidak sedang baik-baik saja. Meskipun kami yang ada di rumah ini tidak pernah masuk ke kamarnya, tapi kami tahu kalau dia menyimpan beberapa benda aneh di sana. Jelas dia sedang menyembunyikan sesuatu yang menurutnya sangat penting. Aku harap apapun yang sudah dia lakukan tidak berakibat buruk padanya dan kami semua. Oh iya Bu, kayaknya di gudang mulai ada tikus. Tadi waktu aku ke kamar mandi, dengar ada suara cakaran dari dalam pintu gudang. Atau mungkin kucing ya? Aku tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat ibu kaget. Jangan hiraukan suara itu. Banyak yang janggal hari ini, dari sosok perempuan yang sangat tinggi di halaman samping, hingga suara di gudang yang muncul saat pagi. Pertanda apakah ini? Pagi harinya, Sari bangun, Sari, bangun, ucap ibu sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian aku bangun dengan wajah yang masih mengantuk. Ada apa sih Bu? Subuh-subuh begini juga, jawabku sambil mengucek mata. Kamu kemarin waktu mengambil bumbu di lemari buka-buka toples melati nggak? Tanya ibu sambil menunjukkan toples itu kepadaku. Enggak Bu, kenapa? Sama sekali nggak pernah nyentuh toples melati kok. Kok bisa layu gini ya? Aku melihat ke arah toples dengan tatapan heran. Ada apa ini? Tanya Angga yang terbangun dari tidur. Ini bunga melati yang sudah layu. Padahal kemarin masih segar kan? Tanyaku. Ya mungkin bisa jadi karena melatinya ditaruh berdekatan dengan bawang merah. Soalnya bawang merah mengeluarkan gas dan bisa bikin busuk sayuran tertentu. Mungkin melati salah satunya. Angga coba meyakinkanku. Kayaknya enggak deh. Soalnya tadi posisi toples melatinya masih tertutup rapat. Lagi pula sayuran yang lain juga enggak busuk kok. Bagaimana ini ya? Eyangmu bisa marah, ucap ibuku. Coba ibu bilang dulu ke Eyang. Nanti sebelum kerja aku belikan lagi di pasar, jawab Angga. Dan aku hanya bisa menghela nafas panjang. Sudahlah, gak apa-apa. Tetap kamu siapkan saja melatinya. Mungkin khasiatnya sama saja, ucap ibu dengan wajah kecewa dan langsung kembali ke ruang tamu. Siulan suara teko pun sudah terdengar. Aku kembali ke dapur untuk menyeduh teh. Aku paham kekecewaan ibu. Mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi untuk beliau yang sudah terbiasa melakukan rutinitas ini sejak lama akan sangat mengecewakan. Terlebih lagi, beliau juga mempercayai khasiat melati untuk menjaga kesehatan. Semoga kejadian ini tidak menyebabkan suasana hati ibu jadi buruk hari ini. Kusiapkan teh panas dan beberapa bunga melati di piring kecil. Seperti biasanya, ku bawa ke ruang tamu dan kusuguhkan di meja tepat di depan ibu. Beliau tidak langsung menyentuhnya. Beliau masih duduk terdiam melihat ke arah luar jendela yang disinari oleh lampu jalan. Aku berniat menemaninya untuk beberapa saat. Kami duduk berdua di bawah foto keluarga, di mana pemandangan jadi sangat bertolak belakang. Di dalam foto kami semua terlihat tersenyum bahagia, sedangkan di bawahnya aku dan juga ibu duduk bersebelahan dengan wajah murung.
Kalau memang melatinya sudah tidak segar, nggak usah dimakan, Bu. Khawatir nanti kenapa-napa, kataku sambil merapikan gulungan rambutnya yang terlihat masih agak berantakan. Nggak apa-apa kok, sudah lama ibu makan melati tapi ibu juga nggak kenapa-napa, balas ibu yang kemudian mulai mencampurkan melati ke tehnya. Ibu meminum teh itu dengan mata yang terlihat sangat hampa, tidak seperti subuh-subuh sebelumnya. Tidak lama setelah itu, terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku ke kamar beberapa saat untuk menunaikan sholat. Setelah itu, aku tidak kembali tidur seperti biasanya, tapi kembali ke ruang tamu untuk menemani ibu, untuk sekedar berbincang dan menghiburnya. Aku hafal betul sifat beliau. Apabila perasaannya sedang tidak baik-baik saja, selalu akan tersirat jelas di wajahnya. Pelan-pelan aku menanyakan kepada beliau apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya beliau mau terbuka dengan mengatakan bahwa sedari kemarin telah mendapatkan firasat bila akan ada hal buruk yang akan terjadi kepada keluarga kami. Atas dasar kejadian-kejadian yang beberapa hari ini beliau alami, beliau mengatakan harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas ini semua jika ingin sesuatu yang buruk itu tidak terjadi. Aku memang percaya akan dunia mistis, tapi aku tidak percaya dengan hal yang disebut klinik seperti itu. Aku berusaha meyakinkan ibu apabila hal seperti itu tidak benar-benar ada, hanya fantasi para manusia penyekutu Tuhan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia yang fana. Tapi ada yang tidak biasa dengan pagi hari ini. Raka tiba-tiba demam tinggi, seolah semakin yakin kalau firasatnya benar-benar akan terjadi. Beliau menyuruh kami untuk segera membelikan obat untuk Raka. Namun apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Raka tiba-tiba kejang dengan mata yang melotot, sampai akhirnya dia mengembuskan napas terakhirnya. Aku merasa kematian anakku ada yang tidak beres. Sampai akhirnya 7 hari sudah Raka meninggal. Raut duka dan sedih masih jelas terpancar di kurat wajahku serta keluarga, kecuali Bima. Bima sudah lama pergi entah kemana. Aku sendiri belum benar-benar mengikhlaskan kepergian anak kesayanganku itu. Sambil menyiapkan acara peringatan 7 hari, bulir-bulir air mata terkadang masih terlihat menetes. Kepergian Raka untuk selama-lamanya memang tidak pernah disangka olehku. Sebab sebelum meninggal, Raka masih baik-baik saja. Sore harinya, ia juga masih bermain dengan neneknya. Sore itu, sebagaimana aku, wajah ibu juga tidak kalah sedih. Kemudian kita masuk ke point of view atau sudut pandang dari Bima. Kala itu, kursi baris ketiga, pojok sebelah kiri. Disitulah tempatku duduk selama perjalanan malam ini. Aku sengaja memilih duduk di sebelah kiri karena aku bisa lebih nyaman untuk tidur selagi menyandarkan kepalaku di kaca jendela bus itu. Pernah beberapa kali aku duduk di kursi ujung sebelah kanan dan hasilnya aku tidak pernah bisa nyaman saat perjalanan malam karena lampu dari kendaraan yang berlawanan arah selalu menyilaukan mataku. Aku bukan tipe orang yang suka menutup gorden saat tidur di bus, karena sejatinya aku suka melihat-lihat apa yang sudah aku lalui selama perjalanan. 3 jam sudah aku lalui. Aku masih harus menunggu kurang lebih 3 jam lagi untuk sampai ke tujuanku. Sambil sesekali aku cek ponselku, melihat apakah Samsul sudah mengirim pesan padaku atau belum. Samsul adalah sahabat terbaikku ataupun salah satu sahabatku. Satu-satunya orang yang masih berkomunikasi denganku setelah teman-teman yang lain hilang kontak. Aku mengenal Samsul kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dia adalah tempat di mana aku menceritakan semua masalah hidupku. Beruntungnya aku, karena dia selalu bersedia membantu menyelesaikan masalah-masalah yang aku hadapi. Tidak seperti manusia-manusia kotor yang hanya mau bergaul denganku saat aku punya segalanya, dan menghilang saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sungguh menjijikan. Mereka melupakanku begitu saja. Mereka sama sekali tidak ingat akan jasa-jasaku yang telah
mengajari mereka bermain dengan bursa saham terkutuk itu. Sialnya aku bertemu salah satu dari mereka di terminal tadi. Ketika aku sapa dan hendak meminta sebatang rokok padanya, dia malah menghina dan merendahkan aku. Benar-benar manusia yang tidak tahu terima kasih. Kalau saja tidak ada pihak keamanan terminal yang memisahkan kami, mungkin aku sudah membuatnya babak belur. Mujur sekali dia. Jika lain waktu bertemu dengannya lagi, aku jamin dia tidak akan mengalami keberuntungan seperti tadi. Perjalanan kali ini sangat sepi. Sejak keberangkatan hingga sekarang bus tidak pernah penuh. Sampai detik ini hanya tersisa 8 penumpang, 3 di depan dan 4 di belakang. Sebenarnya aku sudah jenuh dengan perjalanan lintas provinsi ini. Sudah kali kelima aku melakukannya, tapi menurut informasi yang aku dapat dari Samsul ini adalah pertemuan terakhir. Setelah kemarin aku hanya diberi beberapa benda keramat untuk pegangan saja, kali ini aku akan bertemu langsung dengan Mbah Nur, seorang dukun yang akan mengantarkanku kembali ke masa jayaku dulu, apapun itu resikonya. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca sambil memandang kosong ke arah luar. Aku tersenyum membayangkan bahwa sebentar lagi aku akan mendapatkan kembali semua yang pernah aku miliki dulu. Kembali memiliki banyak materi dan pergi jauh dari tempat ini, meninggalkan semua orang dan memulai hidup baru di luar sana. Karena terlalu menikmati lamunanku, aku tidak sadar mulutku mengeluarkan tawa terkekeh-kekeh dengan sendirinya. Sampai-sampai para penumpang yang duduk di depan menoleh kepadaku. "Lihat apa?" tanyaku pada mereka dengan maksud agar mereka berhenti memandangku, dan aku berhasil. Mungkin orang itu menganggap aku gila, tapi tidak, mereka salah. Aku kemudian merasakan ponsel bergetar di atas pinggangku. Perkiraanku itu adalah pesan singkat dari Samsul, dan aku benar. "Sampai mana?" tulisnya dengan singkat. "Barusan lewat perbatasan provinsi, kira-kira 3 jam lagi sampai," balasku. "Kamu bawa semua persyaratannya kan?" tanyanya lagi. "Bawa kok," balasku dengan singkat, sekaligus mengakhiri pesan singkat kami. Kumasukkan ponsel ke dalam tas dan kembali bersandar ke kaca bus sambil memeluk persyaratan yang kubawa. Sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus dengan kain putih yang berisi kembang 7 rupa, potongan kepala ayam cemani yang sudah kering, jimat yang sudah aku baca-bacai mantra sesuai apa yang dituliskan oleh Mbah Nur. Tidak lupa aku juga membawa sekantong potongan kuku si bocah pembawa sial yang kukais dari tempat sampah kemarin. Jika diingat-ingat lagi, rendah sekali harga diriku sampai mengais-ngais dari tempat sampah itu. Kalau bukan karena hal ini, aku tidak akan sudi melakukan. "Persiapan, terminal terakhir." Terdengar suara kondektur mengabarkan kalau tidak lama lagi bus akan sampai ke tempat tujuanku. Kulihat jam tanganku, waktu menunjukkan pukul 11:30. Ternyata aku sampai lebih cepat dari perkiraanku, mengingat tadi si sopir memacu bus lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengabari Samsul lewat pesan singkat kalau tidak lama lagi aku akan sampai di terminal, dan memintanya untuk segera berangkat untuk menjemputku di terminal karena aku tidak suka menunggu. Cahaya lampu jalanan yang sebelumnya terlihat remang-remang dari balik kaca perlahan menghilang digantikan terang lampu terminal yang menusuk mata. Sopir menjaga laju dengan perlahan sambil sesekali menengok ke arah pemberhentian, kemudian bus pun berhenti bersamaan dengan desis suara rem angin. Penumpang yang hanya tinggal segelintir berjalan keluar bus tanpa banyak suara. Aku segera memilih turun paling akhir. Kemudian aku berdiri dari kursi, mengambil barang bawaanku, lalu turun dari pintu depan. Setelah turun, aku duduk di kursi deret yang tidak jauh dari tempat pemberhentian bus itu. Aku memperhatikan sekitar, orang yang berlalu lalang hingga pedagang asongan. Semuanya membuatku merasa tidak nyaman. Aku benci keramaian. Aku berkali-kali menengok ke segala arah, tapi batang hidung Samsul tidak tampak sama sekali. Aku sudah coba menelepon dan mengirim pesan singkat kepadanya, namun sama sekali tidak ada balasan. Itu membuatku benar-benar sangat kesal.
Sudah 5 kali kami melakukan pertemuan, tidak sekalipun dia datang tepat waktu. 1 jam berlalu, aku hanya terduduk dan sesekali melihat jam, sambil menghisap rokok yang barusan aku beli dari pedagang asongan yang duduk tepat di depanku. Di kejauhan aku melihat seseorang berbadan tambun dengan rambut sedikit botak berjalan dengan santainya menembus kerumunan orang. Itu Samsul. Aku seketika berdiri dan menghampirinya karena benar-benar geram. Sialan kamu, aku sudah menunggu 1 jam lebih. Santai bos, kita nggak lagi buru-buru kan? Jawabnya masih dengan ekspresi santai. Aku udah nggak mau nunggu lagi, ayo berangkat, ucapku sambil mendorongnya untuk segera bergegas. Kami berjalan melalui lorong demi lorong yang mulai sepi. Aku mempercepat langkahku sambil berkali-kali menoleh ke belakang untuk memaksa Samsul berjalan lebih cepat. Tapi percuma, dia tetap berjalan santai, seolah tidak menghargai waktuku yang sudah lama terbuang. Lalu ketika kami sampai di tempat parkir mobil, Samsul berucap, "Shh, bukan di situ," sambil menuju ke arah lain yang lebih jauh dari seberang parkiran mobil. Kali ini dia berjalan lebih cepat dari sebelumnya, dan gantian aku yang mengikutinya dari belakang. "Kok nggak parkir di sini?" tanya gue heran. "Aku naik motor," jawab Samsul sambil menoleh ke arahku. "Tumben?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, kan kali ini kita langsung ke rumahnya Mbah Nur. Jalannya kecil, nggak bisa dilewati mobil soalnya," jawab Samsul yang sambil menunjuk motornya yang sudah terlihat. "Emang tempatnya jauh? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kamu ngajak aku ke sana?" tanyaku dengan menambah sedikit kecepatan agar bisa menyusul Samsul. Ya lumayan, butuh 1 jam perjalanan. Mbak Nur itu pasiennya juga banyak, nggak bisa sembarangan ketemu. Kalau cuma ngasih barang persyaratan ritual, lewat aku aja bisa. Lagi pula kasihan juga kalau tiap datang harus perjalanan jauh ke sana, jawab Samsul. "Kamu ada uang 300.000? tanya Samsul sambil menodongkan tangannya. "Ada, buat apa? Sini uangnya. Ini motor sewaan soalnya. Sekalian tadi bensinnya sudah aku isi penuh." Aku pun mengambil 2 lembar uang 50.000 dan kemudian memberikannya kepada Samsul. Sial, pikirku. Baru bertemu dengannya, sebentar saja aku sudah mengeluarkan uang. Semoga saja nanti hasilnya tidak mengecewakan. Kemudian kami berdua mengenakan helm dan berangkat. Butiran air samar-samar terlihat di bawah sorot lampu jalan. Sisa hujan beberapa jam yang lalu. Udara malam ini terasa sangat dingin, mengingat kota ini berada di dataran tinggi di daerah gunung. Ditambah lagi Samsul yang memacu motor dengan kecepatan agak tinggi, dan aku yang lupa mengenakan jaket karena tertinggal di rumah membuat kulitku seperti membeku. Di tengah perjalanan, jalan yang kami lalui kian menanjak. Samsul pun menurunkan kecepatan, nampak kabut yang agak tebal di depan mata. Jalan berkelok dan naik turun membuat Samsul lebih waspada memacu motornya. Apalagi jalan hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya agak berjauhan. Dan di beberapa titik kami terbantu dengan lampu rumah warga saat melewati pemukiman yang cukup jarang keberadaannya. Dari jok belakang, sesekali aku mengusap kacamataku yang berembun. Aku mencoba memperhatikan jalan yang aku lalui dari terminal sampai dengan titik di mana aku berada sekarang. Karena sepintas ingatan, aku pernah mengenal jalan ini sebelumnya, tapi entah kapan aku pernah melaluinya, aku sudah lupa. Di sisi kanan jalan terdapat tebing yang tidak seberapa tinggi dan dipenuhi ataupun ditumbuhi pepohonan lebat di atasnya. Dan di sisi kiri terdapat jurang yang cukup curam. Sesekali aku bisa melihat pemukiman yang tadi kami lalui dari atas sini, dan saat aku menoleh ke arah yang lain, terlihat lampu kota yang berwarna-warni, menandakan kami semakin menjauh dari keramaian kota. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan nantikan pokoknya kelanjutan ceritanya hanya di channel ini.
Karena kelanjutan ceritanya akan benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan. Karena semuanya akan terungkap di part-part yang setelahnya. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.